Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi dan semua, jumpa lagi dengan saya Amar di channel Ruang Tentor ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali kita membahas ya soal-soal TIU CPNS, khususnya soal tentang perbandingan kuantitatif ya. Jadi ini merupakan video yang ke-12 khusus tentang perbandingan kuantitatif. Nah, di video ini kita akan membahas oleh-oleh yang sudah kita berikan di part ke-11 kemarin. Kita akan bahas juga soal-soal terbaru dan seperti biasa akan ada oleh-oleh yang kita berikan di akhir video ya. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 42 ya. Nomor 42 ini kita sudah berikan sebagai oleh di video kemarin. Kita bahas dulu ya untuk soal yang pertama. Di sini diketahui nilai A minus 5 sampai 5 ya. P di sini 9A kurang 3. Terus Q-nya adalah 4 dikali 2A tambah 1. Maka hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas di atas adalah, jadi kita cari dulu masing-masing ya. Nah, karena di sini diketahui A-nya dalam bentuk interval, maka kita tidak perlu menguji semua angka yang ada di rentang ini ya. Kita cukup ambil yang mewakili saja dari negatif, 0 dengan positif. Misalkan kita ambil dari angka yang mudah saja dihitung, misalkan minus 1 A-nya kita ambil, kita masukkan ke nilai P-nya. Berarti kalau kita ganti A-nya minus 1, 9 kali minus 1, minus 9 ya. Dikurang 3, itu dapatnya minus 12. Terus kalau P-nya, ya Q-nya ya, ganti A-nya dengan minus 1. 2 kali minus 1, minus 2 ya, ditambah dengan 1, minus 1. Dikali 4 berarti minus 4. Nah, di sini Q-nya lebih dari P. Ya, jangan dulu ambil kesimpulan ya. Kita uji 0, kita masukkan ke P, sama dengan 9 kali 0, 0 ya, dikurang 3, minus 3. Kemudian kurang, ya, kenapa saya langsung beri tanda ya? Maaf, ini harusnya kita uji dulu Q-nya. Q-nya berarti 0 ya, 2 kali 0, 0 ditambah dengan 1, 1. Dikali 4 adalah 4. Ini masih lebih besar. Nah, sekarang kita uji untuk A sama dengan 1. Kita masukkan P sama dengan 9 kali 1, 9 ya, dikurang 3, 6. Terus Q-nya di sini, ganti A-nya 1, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Dikali 4, 12. Jadi ketiga angka ini yang kita ambil sebagai perwakilan, nilainya P itu kurang dari ya dengan Q semuanya. Berarti bisa disimpulkan bahwa nilainya P kurang dari Q ya. Jawabannya Charlie ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Saya memberikan kesempatan kepada semua untuk mencoba memahami dulu ya. Oke, silakan dikerja ulang kalau misalkan kita mau kerja ulang. Ya, sebenarnya ini oleh-oleh juga yang kita berikan di part ke-11 kemarin ya. Coba kita lihat. Sekolah Harapan Bangsa menerima sumbangan sebesar 1.500.000 yang akan dibagikan ke 10 siswa secara merata. Dengan masing-masing siswa akan mendapatkan bagian yang sama. Ya, jadi banyaknya yang siswa dapatkan untuk setiap siswa itu tinggal dibagi saja ya. 1.500.000 dibagi dengan 10 berarti nanti dapatnya 150.000 ya yang didapatkan per siswa. Jumlah uang yang diterima masing-masing siswa ya, jika ada tambahan 5 siswa yang ikut dibagi ya. Nah, kalau 10 siswa kemarin ya, 10 siswa yang didapat itu yang dibagikan, maka masing-masing siswa itu akan mendapatkan 150.000 gitu ya. Nah, kira-kira berapa yang didapat kalau misalkan ada tambahan 5 siswa yang ikut? Berarti 10 tambah 5, 15. Nah, berapa yang mereka dapat? Nah, ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Kalau misalkan di sini bertambah siswanya, ya, maka otomatis uang yang dibagikan itu ya berkurang, ya, karena banyak yang akan menerima seperti itu. Nah, kalau plus minus atau minus plus, maka itu perbandingan berbalik nilai. Masih ingat caranya? Ya, itu tinggal dikali lurus, ya. Jadi 15 dikali X, ditulis saja dulu ya. 15 dikali X sama dengan 10 kali ya 150.000. Nah, sekarang tinggal dibagi. 15 ini dengan 15 yang di sini bisa dicoret manja ya. Jadi 10 tinggal dihitung berapa nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 100.000. Nilai X-nya 100.000, Y-nya juga 100.000. Berarti X sama dengan
Y ya, jawabannya berapa. Bisa ya teman-teman? Nah, kita masuk ke soal yang baru nomor 44. Silakan. Ya, oke, waktu habis ya, diperhatikan. Di sini soalnya Ani dan Budi mengendarai sepeda masing-masing. Ini tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Masih ingat rumus segitiga ajaib? Ya, perhubungan antara jarak, kecepatan, dengan waktu. Di sini jarak ya, ini kecepatan dengan waktu. Jadi hubungannya yang horizontal dikali, atas dengan bawah dibagi ya. Nah, kita cari dulu berapa kecepatannya. Kecepatannya Ani. Kecepatannya Ani berarti jarak dibagi waktu ya. Jaraknya 90 dibagi dengan waktunya 2 jam. Ya, 90 bagi 2 dapatnya 45 km per jam. Ya. Terus kecepatannya Budi. Kecepatannya Budi dengan rumus yang sama 72. Ya, 72 dibagi dengan 1,5. 72 dibagi 1,5. Ini nanti dapatnya 48 km per jam. Jadi dari sini kita peroleh bahwa kecepatannya Ani itu kurang dari ya kecepatannya Budi. Jawabannya Charlie. Jelas ya teman-teman sampai di sini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 45. Ya, silakan. Oke, waktu habis, coba diperhatikan. Sebuah mesin cuci dapat menyelesaikan 30 cucian dalam waktu 1,5 jam. 1,5 jam bisa menghabiskan sebanyak 30 cucian. Waktu yang diperlukan mesin cuci yang sama, ya. Kalau misalkan 40 cucian, berapa jam di sini? Katakanlah X. Ya, ini 40 cucian. Kalau misalkan di sini bertambah cuciannya, ya, maka otomatis akan lama juga baru selesai gitu ya. Oke, jadi di sini bertambah, ini bertambah, perbandingan senilai. Kalau cara kerjanya perbandingan senilai itu tinggal dikali silang ya. Jadi 30 dikali X sama dengan 40 dikali 1,5. Jadi X-nya di sini sama dengan 40 dikali 1,5 per 30. Nolnya kita bisa coret manja dulu ya. 4 kali 1,5 itu dapatnya 6. Ya, coba kita cakar. 1,5 dikali 4. 4 kali 5, 20. 1 kali 4, 4 tambah 2, 6,0 ya. Jadi 6 bagi 3. Ini 6. Hasil kalinya adalah 6. Dibagi 3 dapatnya 2. Oke, jadi X-nya di sini 2. Y-nya 3 jam. Kita uji. Bagian A, X lebih dari Y, salah. X sama dengan Y, bukan. Ya. 2 kali 2, X-nya kan 2 gitu ya. 2 kali 2, 4. Apakah kurang dari 3? Salah. X-nya 2, 2 kali 2, 4. Dengan 3, 4 lebih dari 3? Ya. Jawabannya delta. Ya. Bisa diterima ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 46. Silakan. Ya, oke. Waktu habis diperhatikan. Seorang pekerja bangunan dapat menyelesaikan pengecatan sebuah ruangan dalam waktu 6 jam. Jika dia bekerja sendiri. Jadi 6 jam ya. 6 jam baru selesai dicat kalau dia sendiri bekerja. Berapa waktu yang diperlukan? Berapa jam maksudnya ya? Jika 3 pekerja yang sama bekerja bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Di sini 3 orang. Berapa jam di sini selesai? Nah, kalau misalkan di sini bertambah ya, bertambah pekerjaannya, dengan di sini waktunya pasti akan berkurang, gitu ya. Intinya teman-teman, kalau misalkan kita bandingkan antara kecepatan, ya, bukan kecepatan maksudnya waktu gitu ya. Waktu dengan tenaga, maka pasti itu perbandingan berbalik nilai. Ya, seperti itu. Nah, dikali lurus, X dikali 3, atau 3X ya, sama dengan 6 kali 1, 6 langsung saja. Jadi X-nya dapat 6 bagi 3, itu dapatnya 2 jam. Nah, di sini 2 jam. Y-nya 4 jam. Kita bandingkan, X sama dengan Y, salah. X lebih dari Y, bukan. 2 kali 2, X-nya 2 ya. 2 kali 2, 4. Kurang dari 4, salah. Harusnya ini delta.
2 kali 2, 4, sama dengan 4, ya. Oke, jelas sampai di sini, teman-teman? Oke, kita bahas lagi. Satu nomor lagi ya, sebelum kita berikan oleh-oleh ya, silakan. Oke, diperhatikan. Sebuah perpustakaan akan meminjamkan buku kepada 24 anggota, ya, sehingga setiap anggota itu mendapatkan 40 buku. Ini asumsinya perpustakaan itu terbatas bukunya, ya. Jadi kalau dia bagi 24, maka dapatnya 40 buku. Ya, saya tuliskan dulu seperti ini. 24 ini mendapatkan 40 buku, ya. Berapa jumlah buku yang diterima setiap anggota? Ya, jika ada tambahan 6 anggota, ya. Berarti di sini jadinya 30 orang. Berapa buku yang didapatkan? Nah, ini kalau misalkan bertambah, ya, maka pasti buku yang diterima juga berkurang. Ya, ini termasuk lagi perbandingan berbalik nilai. Dikali lurus ya, 30 dikali X sama dengan 24 dikali dengan 40. Nolnya kita bisa coret manja gitu ya. Kemudian X-nya 24 dikali dengan 4 per 3. Jadi 24 bagi 3 bisa ya 8. Jadinya kita dapat X sama dengan 8 dikali 4, 32 buku ya. Oke, 32 buku berarti sama ya. Bravo, ini 32 buku juga. Oke teman-teman, untuk soal berikutnya kita berikan 2 nomor oleh-oleh ya. Tapi sebelumnya, ini kembali saya ingatkan ke jalan yang lurus TOSKD teman-teman, agar masukkan kode promo Ruang Tentor. Ya, nanti kita kirimkan linknya di deskripsi video atau di bagian komentar di bawah video ini. Untuk oleh-oleh yang pertama adalah nomor 48 ya teman-teman. Akan didiskusikan dengan rekan-rekannya. Kemudian oleh-oleh terakhir nomor 49. Oh, kenapa langsung? Ya, ini ya teman-teman. Jadi saya sangat berharap ke semua agar mengerjakan ke oleh-oleh ini ya, kedua oleh-oleh ini. Dan kalau berkenan, bisa kirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini. Ya, nanti kita koreksi, berikan kunci jawabannya. Ya, oke. Saya kira untuk sementara sampai di dulu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.